Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar kembali salah satu materi kelas 8, yaitu ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Pada video pertemuan ini akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu materi pertemuannya adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang balik, berakal. Jika tidak ada halangan suatu apapun, diwajibkan untuk melaksanakannya. Dan apabila ditinggalkan, akan mendapatkan dosa. Berikut adalah dalil nakli perintah berpuasa. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam surah Al-Baqarah ini menerangkan bahwasannya berpuasa hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang beriman. Dan juga berpuasa ini merupakan suatu perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa yang sebenar-benarnya yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijrah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun hukum puasa Ramadan ini adalah fardu ain. Lalu, apa fardu ain itu? Fardu ain merupakan kewajiban dari setiap orang muslim di mana amalan atau ibadah yang harus dilakukan tidak dapat diwakilkan. Berikut merupakan hadis Nabi Muhammad SAW tentang puasa Ramadan. Wa ma shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar. Lalu, apakah nazar itu? Nazar merupakan sebuah janji kebaikan yang pernah diucapkan. Nazar harus berupa amal kebaikan. Lalu, bagaimana apabila nazar itu berupa amal keburukan? Tentunya, jika amal keburukan tidaklah dimasukkan sebuah nazar, karena berbuat amal keburukannya saja merupakan tindakan yang berdosa. Puasa ini wajib dilaksanakan
ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Adapun contoh nazar dan puasa nazar yaitu, misalnya kamu ingin sekali lulus SMP dan memperoleh predikat 10 besar di sekolah. Jika keinginan mulia itu terwujud, kamu berjanji untuk berpuasa 3 hari. Nah, jika setelah melakukan nazar, berucap, dan cita-citanya terwujud, maka diwajibkan berpuasa nazar selama 3 hari tersebut. Namun, jika tidak terwujud sesuai dengan cita-citanya, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa nazar. Adapun hukum puasa nazar adalah wajib dilaksanakannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Yang artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Quran Surat Al-Insan ayat 7. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat pada waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid, sedang bepergian, ataupun sedang sakit, maka orang tersebut diwajibkan mengganti puasa di bulan yang lainnya. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Puasa qadha dilakukan dengan cara berpuasa sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkannya. Apabila puasa yang harus digantikan lebih dari 1 hari, maka puasa dapat dilakukan secara berturut-turut ataupun terpisah. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadhakan serta membayar fidyah. Nah, apa itu fidyah? Fidyah adalah sejumlah harta benda yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti suatu ibadah yang telah ditinggalkan. Berikut merupakan dalil naqli tentang puasa qadha, yaitu أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Yang artinya yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang dia tinggalkan berpuasanya itu pada hari-hari yang artinya Quran Surat Al-Baqarah beberapa ayat hari 184. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang dia tinggalkan berpuasanya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan dalam Islam. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama,
tidak mampu memenuhi nazar. Nazar merupakan sebuah janji yang wajib dipenuhi oleh seseorang. Namun, kadangkala ada seseorang yang tidak sanggup memenuhi janji tersebut karena ada halangan. Maka, wajib berpuasa selama 3 hari. Nah, puasa yang 3 hari ini merupakan sebuah puasa kifarat. Yang kedua adalah berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Maksud dari berkumpul di sini adalah bergaul dengan istri ataupun bersenggama dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Dalam kasus semacam ini, orang tersebut wajib melaksanakan puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut. Yang wajib melaksanakannya itu adalah istri dan suaminya. Puasa kifarat 2 bulan berturut-turut ini tidak boleh batal di antaranya. Apabila batal, maka akan mengulang dari pertama hingga 2 bulan berturut-turut, baru dikatakan sah puasa kifarat tersebut. Yang ketiga adalah membunuh secara tidak sengaja. Membunuh merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk dosa yang besar. Namun, seringkali terjadi kasus terbunuhnya seseorang, namun sebenarnya pelakunya tidak menginginkan hal itu terjadi. Contohnya, seseorang pengemudi sudah berhati-hati saat mengendarai, namun tiba-tiba ada seseorang yang menyeberang jalan dan tertabrak, sehingga penyeberang itu tidak tertolong nyawanya. Seseorang tersebut wajib membayar kifarat berupa memerdekaan hamba sahaya sambil memberikan santunan kepada pihak korban. Namun, jika tidak mampu, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang keempat adalah suami melakukan hizar kepada istrinya. Seorang suami yang menyamakan istri dengan ibunya, hukumnya adalah haram. Contoh, perilaku menyamakan adalah seorang suami tidak mau melakukan hubungan suami istri, memberi nafkah batin karena ketika melihat istrinya seperti melihat ibunya. Perlakuan suami seperti ini tentu sangat menyakiti hati dan perasaan istrinya. Hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila perbuatan ini sudah terlanjur, maka suami tersebut harus membayar kifarat dengan memerdekakan hamba sahaya atau dapat berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kelima adalah mencukur rambut ketika ihram. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, seorang jamaah haji sudah mencukur rambut sebelum pada waktunya atau disebut dengan tahallul, maka jamaah haji tersebut harus membayar kifarat berupa memberikan sedekah kepada 6 fakir miskin atau dapat berpuasa kifarat selama 3 hari. Yang keenam, berburu ketika ihram. Pada saat seseorang melaksanakan haji, dia tidak boleh berburu binatang. Jika hal itu dilakukan, maka dia wajib membayar kifarat karena berburu binatang merupakan salah satu dari larangan haji. Bentuk kifaratnya dapat ditentukan
oleh keputusan hakim yang dinilai jujur. Yang terakhir adalah mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiron. Dalam hal ini, ia wajib membayar dam atau denda, yaitu menyembelih seekor kambing yang pantas untuk berkurban. Apabila tidak sanggup memotong kambing, ia wajib melaksanakan puasa selama 10 hari. Dengan catatan 3 hari wajib ia kerjakan pada saat ihram. Wajib dikerjakan puasanya pada saat ihram, paling lambat pada hari raya haji. Dan 7 harinya wajib dilaksanakan sesudah ia kembali ke tanah air. Itulah pembelajaran dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, kita dapat mengamalkannya, terutama nanti di bulan Ramadan. Kita dapat mengamalkan puasa wajib pada bulan Ramadan. Selamat bertemu kembali di pembelajaran daring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.